Harta seperti apa yang nantinya bisa dirampas negara? DPR mulai membuka isi draft sementara RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengungkap ada 3 jenis aset yang bisa menjadi objek perampasan. Menariknya, aturan ini juga mengenal mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Lalu, aset apa saja yang masuk dalam draft tersebut? Dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 27 Agustus 2026, Habibur Rahman menjelaskan 3 kategori aset yang dapat dirampas. Pertama, aset hasil tindak pidana. Kedua, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana. Dan ketiga, aset yang digunakan sebagai pengganti kerugian akibat tindak pidana. Selain jenis aset, draft ini juga mengatur 2 mekanisme perampasan. Pertama, in persona, yaitu perampasan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku. Kedua, in rem, yaitu perampasan aset yang dapat dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku. Konsep kedua inilah yang menjadi salah satu bagian penting sekaligus sensitif dalam RUU tersebut. Sebab, aturan ini akan menentukan bagaimana negara dapat mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana. DPR mengakui penyusunan RUU ini membutuhkan waktu karena membawa konsep yang dinilai baru bagi Indonesia. Namun, Komisi 3 memastikan RUU perampasan aset akan disahkan paling lambat Desember 2026. Bahkan, tenggat tersebut disebut bukan sekadar target. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan siap mundur jika RUU ini tidak disahkan hingga 15 Desember 2026. Jadi, 3 aset yang masuk draft adalah hasil tindak pidana, alat atau sarana tindak pidana, serta aset pengganti kerugian. Sementara mekanismenya menggabungkan in persona dan in rem. Pertanyaannya sekarang, mampukah DPR menyelesaikan aturan yang konsepnya disebut baru ini sebelum tenggat Desember 2026? Kita tunggu perkembangan RUU perampasan aset. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.